Kita mulai aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kayaknya nggak sampai full deh hari ini. Tadi pagi agak kurang nyaman sampai di kampus. Beneran. Hari ini topik kita tentang penelitian kualitatif, Pak. Ya, kualitatif. Jadi kalau pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Kemudian juga ada penelitian R&D. Ya. Hari ini kita bahas tentang penelitian kualitatif. Apa sih sebenarnya yang membedakan antara penelitian kuantitatif dengan kualitatif? Ini ada perbedaan yang sangat mendasar. Jadi kalau pada penelitian kuantitatif itu sifatnya deduktif. Deduktif itu jadi istilahnya memverifikasi teori. Ya, kan saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu, ada yang namanya hipotesis. Hipotesis. Kemudian hipotesis ini dibuktikan. Dan kita lihat bahwa hipotesis itu lahir dari tataran teoritik. Jadi sebenarnya pada penelitian kuantitatif kita itu ingin membuktikan teori yang telah ada gitu. Jadi kalau misalkan secara teoritik bahwa iklim organisasi itu berpengaruh positif terhadap misalnya kinerja guru, atau jangan pakai guru ya, bahwa kalau misalkan secara teoritik kita dapatkan bahwa iklim organisasi atau kepuasan kerja berpengaruh positif pada kinerja guru atau kinerja secara umum, maka kita ingin membuktikan benar nggak sih pada dunia pendidikan itu seperti itu gitu. Kemudian kita analisis. Jadi itu membuktikan saja, verifikasi teori gitu. Itu deduktif. Ya, dan ini deduktif itu arahnya pada generalisasi. Oh iya, kepuasan kerja itu ternyata berpengaruh positif terhadap kinerja gitu. Atau oh iya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa trust gitu, misalkan trust, kepercayaan itu ternyata berpengaruh positif pada komitmen seseorang gitu. Komitmen kerja, komitmen organisasi dan sebagainya. Itu dasar atau arah dari penelitian kuantitatif. Jadi sifatnya deduktif. Nah, akan berbeda kalau kita masuk ke dalam jenis penelitian yang kita bahas hari ini, yaitu penelitian kualitatif. Kalau kualitatif itu terbalik. Bukan membuktikan teori, tapi membangun teori. Ya, membangun teori. Istilahnya adalah induktif. Ya, kalau yang lainnya perbedaan lain saya kira kita semua paham. Ada jenis data yang didapatkan seperti apa dan sebagainya. Tapi itu intinya. Baik, saya akan jelaskan penelitian
kualitatif, tapi fokus pada ruang lingkupnya yang saya jelaskan tidak secara umum, tapi penelitian kualitatif yang nanti barangkali digunakan oleh Bapak Ibu untuk menyusun tesis ke depan. Jadi kita ngomonginnya fokus ya, ngomongin penelitian kualitatif pada dunia pendidikan, khususnya pada area manajemen pendidikan. Gitu. Seperti itu. Baik, saya share dulu. Nah, ini metode kualitatif. Ya. Ya. Jadi berbeda dengan eksperimen, maka pada metode kualitatif itu kita meneliti kondisi objek secara natural, gitu. Pak, yang kemarin kuantitatif juga seperti itu ya, kuantitatif yang korelasional sebenarnya natural juga karena kita tidak memberikan perlakuan terhadap objek penelitian. Tapi kalau eksperimen, ini eksperimen itu ada perlakuan, kita kondisikan, kita manipulasi perlakuannya. Kalau pada metode kualitatif, kita biarkan seadanya. Kita teliti kondisi alamiah dari objek yang kita akan dalami, gitu. Nah, perbedaan yang lain pada kuantitatif biasanya kita mengenal ada instrumen penelitian. Jadi faktor kita sebagai manusia, unsur manusia maksudnya, itu menyiapkan instrumen itu. Setelah instrumen itu jadi, dengan melalui beberapa tahapan, baik itu tes maupun non-tes, maka itulah yang menjadi ujung tombak bagi kita untuk mendapatkan data penelitian. Itu pada kuantitatif. Jadi setelah kita menyelesaikan pembuatan instrumen dengan berbagai tahapannya, maka ya sudah, dia yang maju. Kemudian kita yang menganalisis dan sebagainya. Tapi pada kualitatif, penelitilah yang menjadi kunci dari instrumen tersebut. Karena barangkali di antara Bapak Ibu juga sudah ada yang penelitian kualitatif, unsur manusianya yang terpenting ketika di lapangan, gitu. Jadi data apa yang didapatkan dari lapangan sangat tergantung dari persiapan dan kepiawaian si peneliti ketika terjun ke lapangan. Jadi kalau data kuantitatif penelitian kuantitatif sudah jelas. Kalau misalkan satu instrumen itu terdiri atas 40 item, maka kita akan mendapatkan 40 item. Enggak lebih, enggak kurang. Jadi kita akan mendapatkan skor terhadap 40 item tersebut. Bahkan ada yang enggak ngisi, itu bukan itu maksudnya. Ya, kalau enggak ngisi, itu faktor teknis. Tapi itulah yang akan kita dapatkan. Ruang lingkup apa yang akan kita ambil, itu juga sudah kita patok di dalam instrumen penelitian kuantitatif. Tapi pada kualitatif enggak. Pada kualitatif itu seberapa dalam informasi yang kita dapatkan, seberapa luas informasi yang kita dapatkan, sangat tergantung pada peneliti sebagai kunci utama penelitian atau instrumen penelitian. Jadi instrumennya itu kita sendiri, gitu. Maksudnya begini, contoh, misalkan saya ingin mendapatkan penjelasan tentang
mengapa kondisi sekarang itu menyebabkan terjadinya banyak sekali vandalisme, misalnya. Kan vandalisme luar biasa ya, vandalisme itu. Tembok baru dicat, dicoret-coret, pagar rumah orang dicoret-coret, ya apapun yang bisa dicoret-coret, dicoret. Bahkan kalau misalkan ada pesawat terbang yang lewat, kalau misalkan bisa di stop dulu itu dicoret-coret juga gitu. Misalkan kita ingin mendapatkan data itu, dan saya tanya kepada sosiolog bernama Nur Rahman, misalkan. Ketika saya mendatangi Pak Nur Rahman, maka seberapa besar Pak Nur Rahman tersebut menguraikan fenomena vandalisme sangat tergantung pada kemampuan kita untuk menggali. Kalau saya tanya cuman Pak Nur Rahman, itu kira-kira apa ya Pak yang menyebabkan anak-anak itu kok banyak sekali vandalisme? Apa mereka nggak ngerti gitu bahwa itu merusak pemandangan kota? Cuman itu doang yang ditanyakan. Maka Pak Nur Rahman akan menjawab seperti yang saya tanyakan. Tapi kalau misalkan saya tanya dampak sosial dari vandalisme, bagaimana pengaruh keluarga, faktor apa kaitannya medsos dengan vandalisme, apa kaitannya keinginan untuk eksis dengan vandalisme, Pak Nur Rahman akan menjawab banyak gitu. Jadi sekali lagi sangat tergantung pada kita sebagai peneliti. Demikian juga pendekatan. Kalau misalkan saya bertanya kepada seorang narasumber informan bernama Bu Atin misalkan, ya saya tanyakan itu seperti apa? Seperti seorang petugas sensus gitu, nanya Bu Atin, Ibu, menurut Ibu transportasi terbaik apa? Jawab Bu Atin, angkutan umum. Dapat 1. Menurut Ibu yang menjadi penyebab pencemaran kota itu apa? Ini. Udah seperti itu aja gitu. Berbeda. Jadi approach itu sangat menentukan. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif, unsur manusia, saya termasuk orang yang saya merasa saya kurang cocok gitu, karena ada Bapak Ibu, ada orang yang kalau kita ketemu itu rasanya udah seperti teman lama gitu, cepat banget gitu nyambung gitu ya, ngobrol sana sini. Tapi saya itu tipe orang yang lama untuk menyesuaikan diri gitu, sehingga saya tuh kalau misalkan penelitian kualitatif mungkin perlu waktu yang lebih lama daripada Pak Nur misalnya. Karena Pak Nur itu kayak pendekatannya dan sebagainya cepat misalnya. Yana, bocor Yana. Oke, saya teruskan. Ya. Kemudian berikutnya adalah, jadi silakan Bapak Ibu kaji diri sendiri. Kalau Bapak Ibu penelitian kualitatif, kan tadi ya datanya sangat tergantung pada kepiawaian kita dalam pendekatan dan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang hendak kita sampaikan gitu. Itu tidak semua orang cocok gitu. Tapi kalau misalkan orang berusaha sih bisa-bisa aja gitu. Yang berikutnya adalah sampel. Ya, sampel barangkali kita semua tahu. Saya sudah menyampaikan belum di kelas ini, saya lupa. Bahwa kalau pada penelitian kuantitatif, maka sampel teknik sampling itu dipatok pada teknik sampling yang arahnya untuk generalisasi. Misalnya menggunakan proporsional random sampling, multi-stage random sampling, yang sudah dipatok angkanya itu, berapa jumlah sampelnya, siapa yang menjadi sampel, itu sudah hitung-hitungannya udah pasti gitu. Itu penelitian kuantitatif. Tapi pada kualitatif enggak, ya enggak. Jadi ciri ciri random itu tidak muncul. Ya, jadi kalau misalkan Yana mau meneliti tentang bagaimana perencanaan di suatu lembaga pendidikan, maka fungsi planning itu nggak mungkin dipegang oleh orang yang
kerjanya misalkan untuk office boy gitu misalkan, atau siswa gitu. Kalau di sekolah itu nggak mungkin. Fungsi planning itu pasti yang disasar itu adalah orang-orang yang terlibat dalam manajemen lembaga tersebut. Kalau misalkan sekolah ya kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Jadi purposif, sudah ditetapkan dengan tujuan tertentu gitu. Atau snowball. Snowball itu Bapak Ibu, kalau snowball itu jika kita akan meneliti suatu fenomena pada wilayah yang secara struktur itu masih sangat cair gitu. Tapi kalau penelitian Bapak Ibu di sekolah, di lembaga pendidikan, penelitian kualitatifnya, maka itu biasanya nggak pakai snowball, pasti purposif. Mengapa purposif? Karena Bapak Ibu tahu yang namanya di sekolah itu unsurnya jelas. Secara struktural itu namanya sekolah itu, walaupun ada beberapa perbedaan, ada berbagai penyesuaian, misalkan di pesantren itu agak berbeda, atau sekolah-sekolah swasta itu juga kadang-kadang berbeda. Tapi pasti ada yang namanya pimpinan sekolah, kepala sekolah atau apapun namanya, ada wakilnya, ada unsur guru, ya dan sebagainya. Maka kita bisa langsung menetapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, saya harus bertanya pada siapa. Itu langsung bisa, nggak perlu snowball. Tapi dalam kasus tertentu, ini memungkinkan juga di dunia pendidikan, itu kita tidak tahu persis informasi yang ingin saya dapatkan akan saya peroleh dari siapa gitu. Mengapa demikian? Karena bisa jadi secara struktural, ya masuk aja Nabila, kenapa? Ya. Lagi ngajar. Iya. Ke Pak Arif aja. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi secara struktural itu tidak ada kejelasan atau konteks strukturalnya itu renggang gitu. Misalnya apa? Ada banyak kearifan lokal pada suatu wilayah tertentu yang ini kaitannya dengan bukan wilayah yang secara struktural jelas. Misalnya di beberapa tempat yang paling terkenal Jawa Barat itu ada Kasepuhan ya, ada Kasepuhan. Kemudian ada juga contohnya Kasepuhan Banten Kidul kalau nggak salah itu, yang ada di Sukabumi perbatasan dengan Banten. Kemudian ada juga beberapa wilayah yang secara sosial itu unik. Misalnya apa? Misalnya Baduy gitu. Pak yang boleh meneliti semacam wilayah-wilayah itu boleh aja, tapi yang diteliti adalah aspek pendidikannya gitu. Bayangkan kalau misalkan kita ingin meneliti tentang bagaimana menurunkan kearifan lokal dari suatu generasi ke generasi berikutnya di misalnya di itu tuh yang di Banten itu apa? Baduy misalkan. Di Baduy. Itu bisa kita potret aspek pendidikannya. Permasalahannya adalah kalau misalkan saya ingin mendalami bagaimana penurunan kearifan lokal dari generasi satu ke generasi berikutnya pada suatu wilayah, saya harus bertanya sama siapa. Kalau di sekolah kan jelas, fungsi planning, fungsi organizing, ya itu sudah jelas siapa yang melaksanakan. Perencanaan ada pada secara keseluruhan pada kepala sekolah. Tapi kalau misalkan perencanaan pembelajaran, maka saya nanya pada guru. Kurikulum ada bagian kurikulum dan sebagainya. Itu sudah jelas siapa yang disasar. Tapi kalau misalkan kita bertanya pada wilayah-wilayah yang secara struktur seperti yang tadi saya sampaikan, misalkan di Baduy atau wilayah lain, maka kita tidak punya informasi lengkap tentang kepada siapa pertanyaan yang ingin saya ajukan itu akan saya tanyakan. Maka berlaku yang kedua, yaitu yang disebut sebagai snowball sampling.
Snowball, tahu snowball ya? Snowball berarti bola salju. Bola salju itu awalnya kecil, kemudian lama-lama membesar. Itu bola salju. Nah, demikian juga dengan sampling. Jadi kalau misalkan kita mau menanyakan tentang bagaimana pengembangan pendidikan di suatu wilayah tertentu yang secara struktural ada ketidakjelasan, maka pasti akan saya tanya pada orang tokoh yang ada di wilayah tersebut. Tapi pada akhirnya seorang tokoh atau pemimpin adat itu tidak tahu semua hal. Wajar. Namanya pemimpin itu biasanya tahu global, tapi ketika kita tanyakan hal-hal yang kecil, maka mungkin akan dilempar. Oke, Bu Atin, Ibu nanyakan tentang misalkan bagaimana pola penurunan penurunan kebiasaan baik kepada anak cucu, maka cobalah bertanya kepada ini. Nanya lagi ke sini terus, jadi dari kepala ketuanya dilemparkan kemana, masih juga ada yang belum dijawab dilemparkan kemana. Maka dari satu sumber itu bisa jadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. 2, 3, 4 dan 5 dan seterusnya itu tidak bisa kita rencanakan dari awal. Kenapa? Karena kita tidak tahu data ini siapa yang bisa menginformasikan kepada peneliti. Itulah yang namanya snowball sampling. Ya, snowball sampling. Jadi kondisinya alamiah, tidak ada pengkondisian, tidak ada treatment, kemudian kuncinya ada pada peneliti. Yang tadi ya, kalau misalkan kita nanya seperti nanya ngasal gitu, dalam arti seperti yang ada pada panduan kita, maka kita akan mendapatkan sedikit data gitu. Kemudian tadi snowball atau purposive ya. Kemudian teknik pengumpulan data dengan triangulasi, jadi gabungan, nanti saya jelaskan secara khusus gabungan itu seperti apa. Kemudian analisis datanya bersifat induktif. Jadi kita membangun teori. Ya, kalau kemarin kan deduktif, sudah ada teorinya dibuktikan. Kalau ini enggak gitu. Pak, kalau begitu lebih bermanfaat. Ya, enggak begitu juga. Jadi tergantung aspeknya apa yang diteliti ya. Dan itu tergantung apa yang diteliti, kemudian manfaatnya seperti apa dan sebagainya. Tidak bisa kita mengeneralisasi bahwa kualitatif itu lebih baik daripada kuantitatif, enggak juga gitu ya. Jadi itu. Kemudian nah ini dia menekankan meaning. Kalau kemarin kan generalisasi itu kesimpulannya berlaku untuk siapa. Kalau ini justru enggak penting tentang berapa banyak sampelnya karena bukan di situ. Karena kuantitatif kan ada aturannya. Kemarin tuh ada, kalau di kuantitatif itu ada aturannya. Kalau populasinya sekian, sampelnya harus berapa, itu ada aturannya. Nggak bisa misalkan sampelnya 10.000, populasinya 10.000, sampelnya hanya 5 orang, gitu, nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan kualitatif, nggak penting berapa jumlah sampelnya. Karena apa? Yang penting adalah kedalaman dari informasi yang kita dapatkan. Nanya, coba gini, contoh sederhananya. Nanya tentang dampak dari gadget kepada 50 orang itu bukan berarti lebih baik daripada bertanya kepada 3 orang, karena 50 orangnya siapa, 3 orangnya siapa, kan macam-macam. Kalau nanya 50 orang, tapi orangnya orang biasa-biasa aja yang nggak mendalami tentang arti daripada hubungan antar manusia, interaksi manusia dengan alam dan sebagainya. Ya jawabannya ya segitu-segitu aja gitu. Sekali lagi bukan berapa banyak sampel yang kita gali, yang penting itu, tapi siapa yang kita gali. Ini dimaknai bahwa penelitian kualitatif itu lebih menekankan pada makna. Ya, makna. Jadi 2 orang nggak apa-apa, 2 orang tapi orangnya tepat
tepat itu artinya mampu memberikan informasi yang akan kita gali untuk menjawab pertanyaan gitu. Nah, itu secara umum perbedaan kualitatif dengan kuantitatif ya. Highlight-nya sekali lagi pada kuantitatif itu terutama eksperimen itu ada treatment, pada kualitatif nggak ada. Kualitatif tidak mengenal perlakuan. Kualitatif ya. Kemudian yang kedua, nggak pakai instrumen khusus karena instrumennya ya penelitinya gitu, jadi sangat cair. Kemudian tadi kita nggak kenal yang namanya perandoman atau randomisasi pada teknik sampling. Karena apa? Karena siapa sampelnya, berapa banyak itu kita yang menetapkan. Jadi bukan berapa banyak. Kalau kemarin saya jelaskan grafik bahwa semakin banyak sampel maka tingkat kekeliruannya semakin kecil gitu ya. Kalau ini enggak, sama sekali nggak berlaku karena purpositif itu kita mau menggali apa, kita mau menggali apa, kemudian kepada siapa penggalian itu kita lakukan gitu ya. Tadi kemudian nggak penting tentang berapa banyak sampelnya karena menekankan meaning gitu. Ada pertanyaan pada slide 1? Ada Pak. Ya, buat saya Pak. Gini Pak, kan kalau penelitian kualitatif berarti kalau begitu bisa tidak ya dilakukan di sekolah sendiri gitu, karena kan kita paham gitu ya siapa yang bisa ditanyai, siapa yang paham. Misalnya saya mau meneliti tentang keefektifan pembelajaran hibrid misalnya ya Pak ya, di sekolah saya sendiri, itu kan kita lebih paham ke siapa kita harus tanya, karena belum tentu kepala sekolahnya paham, belum tentu wakaseknya paham, ada mungkin yang lebih paham daripada itu, misal ya Pak ya, itu daripada kita ke sekolah lain misalnya kita nggak tahu harus ke siapa gitu ya, misalkan mau meneliti gitu, gimana Bapak? Secara metodologi boleh, tapi aturan adatnya nggak boleh, karena ada kecenderungan bias Bu. Ya, ada kecenderungan bias. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan, jika nanti ada yang tertarik untuk penelitian kualitatif, maka tidak diperkenankan pada lembaga di mana kita berafiliasi. Ya, buatin gitu. Ya, kenapa? Karena tadi posisi kita itu akan terpengaruh oleh afiliasi kita terhadap lembaga tersebut gitu. Jadi yang paling sulit adalah menghilangkan bias, ya, menghilangkan bias gitu. Itu sama dengan ini Bu Atin. Sama dengan, boleh nggak sih kalau misalkan kita mau mengukur kinerja guru, yang mengisi itu guru sendiri gitu. Kalau secara metodologi boleh, tapi biasanya apalagi penelitinya itu meminta responden menuliskan nama. Bayangkan aja Pak Nur Rahman disuruh mengukur bagaimana kinerja sendirinya, ditulis pula nama Nur Rahman di situ, maka bias itu akan sulit untuk dihilangkan. Itu ya Batin. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah jelas. Baik, berikutnya. Jadi ingat, mendeskripsikan, dari kata mendeskripsikan aja berarti jelas isinya itu cerita banyak, jadi nggak usah aneh. Kalau penelitian kualitatif itu sampai 300 halaman gitu ya, penelitian kualitatif 300 halaman itu biasa kayak gitu. Tesis saya 39 halaman, gimana dong ya, itu bedanya. Karena apa? Ini menarik karena nggak semua orang mampu menggali informasi terkait dengan subfokus yang kita tetapkan. Nanti bisa jadi Bu Atin, Ibu sama Pak Nur bisa akan sama-sama meneliti hal yang sama. Ceritanya anggap aja nggak saling kenal, gitu, waktunya berbeda. Itu untuk menjawab Pak, bagaimana perencanaan. Bu Atin dapatnya sedikit gitu, Pak Nur Rahman dapatnya banyak banget gitu. Itu nggak aneh kalau di penelitian kualitatif gitu. Karena pada dia kuncinya itu seberapa bagus kita sebagai unsur manusia yang berperan sebagai instrumen gitu. Kalau ini
barangkali Bapak Ibu ada yang di dunia jurnalistik itu kan sangat terkenal dengan 5W1H ya, gitu. Jadi wartawan itu kalau misalkan ingin mendalami sesuatu itu 5W1H-nya tuh jadi patokan tuh. Bukan sekedar bisa menjawab apa fenomenanya, tapi lebih dari apa, what, when, where, who, sampai terakhir, iya, sampai terakhir how, iya. Kalau how itu udah luar biasa, kalau how itu udah dalam banget itu, bagaimana, gitu. Jawaban bagaimana itu panjang lebar kali tinggi itu, gitu. Ya. Jadi sekali lagi, jangan aneh kalau misalkan ada penelitian kualitatif barang yang sama, oh informasinya beda ya, bukan beda maksudnya. Keluasannya kok beda karena itu karena dijurnalistikkan, mendeskripsikan, menganalisis fenomena, peristiwa atau ya itulah teori. Tapi di dunia kita khusus di dunia pendidikan induktif tadi ya, jadi apa kita bukan verifikasi teori, justru membangun teori ya. Nah ini sebagian sudah diberikan, sudah saya jelaskan. Kata Bogdan begitu. Punya bukunya Bogdan? Punya? Baca juga menarik. Dan ini salah satu buku babon untuk penelitian kualitatif. Rasanya saya pernah ngomongin tentang itu ya, tentang apa mencari referensi ya di kelas ini ya. Itu tuh yang kata saya ada mau terang-terangan apa gelap-gelapan, dia gelap-gelapan tinggal masukin kata kunci Bogdan dapat itu ya gitu. Jadi karakteristiknya satu natural setting, nggak diapa-apain. Kita nanya seadanya, kita nggak boleh melakukan manipulasi kondisi gitu. Kalau misalkan penelitian eksperimen kan memang kita kondisikan ya, kelas ini belajar dengan menggunakan metode ini, kelas lainnya metode yang berbeda. Setelah belajar kemudian kita analisis, itu kan pengkondisian, treatment. Kalau kualitatif enggak. Ya. Kemudian deskriptif, data collected is in the form of word of picture. Jadi banyak karena words of picture rather than number. Jadi bukan angka, ya angka ada. Tapi angkanya bukan angka untuk dijumlahkan, dikurangi enggak. Tapi omongan gitu. Jadi justru kuncinya dalam analisis data yang akan saya sampaikan juga itu bukan lagi pakai regresi, korelasi, sampel, enggak. Tapi bagaimana merangkum, bagaimana memaknai pernyataan-pernyataan itu menjadi sebuah hasil reduksi yang masuk akal. Ya, deskriptif, data. Bahkan Bapak Ibu yang penelitian kualitatif siapkan alat rekaman, recorder ya. Kalau sekarang pakai HP lah, direkam karena jangan sampai yang kita tuliskan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh narasumber atau informan gitu. Jadi kemudian, nah ini dia, ini kelebihan penelitian kualitatif yang tidak didapatkan pada penelitian kuantitatif. Kenapa? Concern with proses. Nah, makanya nggak usah heran kalau misalkan ada kejadian-kejadian orang membuat tesis dibuatkan, ya, orang membuat disertasi dibuatkan, gitu. Karena apa? Karena demikian mudah. Angka itu kan angka itu mudah banget dimanipulasi. Makanya dulu saya punya pembimbing itu data mentahnya jangan pernah ditampilkan gitu. Selalu begitu. Kenapa? Kalau misalkan saya meneliti tentang kemampuan manajerial misalkan, kemudian data hasil penelitian saya ditampilkan di bagian belakang, kemudian Bu Dewi misalkan meneliti barang yang sama, kemampuan manajerial, Bu Dewi tinggal duduk aja di depan komputer, olah sedikit jadi tuh. Nah inilah yang terjadi, yang joki-joki itu kayak gitu karena penelitian kuantitatif tidak pernah mementingkan proses, tapi angka akhir, hasil akhir gitu. Kalau penelitian kualitatif nggak bisa, makanya Bapak Ibu, ketika ujian penelitian kualitatif, yang ahli itu bukan pengujinya sesungguhnya, ya, yang ahli itu penelitinya gitu. Ya,
Yang ahli itu penelitinya. Kenapa? Yang ahli, yang pengujinya kan nggak tahu apa yang terjadi di lapangan gitu. Yang tahu persis itu penelitinya gitu. Karena apa? Qualitative research are concerned with process. Ya, jadi pada proses. Oh, ternyata untuk mengimplementasikan nilai-nilai keberagaman pada anak, itu guru di awal-awal pembelajaran atau di tengah pembelajaran selalu menyisipkan bahwa kita itu beragam, macam-macam kayak gitu. Proses itunya yang dipentingkan itu. Ya, jadi penelitian kualitatif juga tadi bersifat induktif ya. Jadi dari fenomena yang banyak, cerita yang banyak, kemudian sampai pada bagian akhir kesimpulan yang merupakan hasil dari summary, hasil dari analisis terhadap informasi yang panjang lebar tinggi. Itu dibuat jadi semacam satu halaman gitu buat semacam flowchart gitu. Oh, perencanaan itu diawali dari ini, garis ke bawah, siapa yang terlibat, satu halaman. Itu nggak mudah. Ya, jadi nggak mudah itu kalau misalkan kita nggak ngikutin di lapangan, kita nggak nanya lebih lanjut. Misalkan begini, Bu Dewi, saya ingin tahu bagaimana Ibu merencanakan implementasi sekolah berbasis lingkungan sehingga sekolah Ibu mendapatkan adiwiyata, misalkan begitu. Ya, nah Bu Dewi ditanya tentang perencanaan, mungkin jawabannya tidak akan lengkap jika kita tidak bertanya lebih jauh. Misalkan, oh iya, Kak, saya sebagai kepala sekolah membuat panitia untuk implementasi sekolah berbasis lingkungan. Apalagi Bu Dewinya pendiam, nggak banyak ngomong gitu. Ya udah itu aja. Nah, bingung. Kok gini doang jawabannya? Tapi kalau misalkan si penelitinya itu memahami benar, maka oh ternyata Bu Dewi itu bukan orang yang suka ngomong. Jadi ditanya A ya jawabannya A gitu. Maka saya yang harus aktif. Bu Dewi sejak kapan ya sekolah Ibu itu mencanangkan sekolah berbasis lingkungan? Dijawab, Bu siapa aja yang terlibat? Bu siapa aja yang menjadi task force-nya? Bagaimana pengendaliannya dan sebagainya? Ditanya panjang lebar. Baru itu dapat jawaban komplit gitu ya. Kemudian sehingga dapat tuh perencanaannya panjang lebar gitu ya. Kalau misalkan nanyanya cuma sedikit doang, ya jawabannya juga sedikit. Bagaimana kita bisa menyimpulkan, membuat semacam summary dalam bentuk chart gitu. Kalau misalkan data yang ada tuh kok itu doang gitu. Cuma nanya cuma nanya tentang panitianya siapa. Ini gimana cara membuat flowchart-nya gitu. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu jeli, maka gali sebanyak-banyaknya. Kembali, unsur manusia. Mau banyak, mau sedikit, sangat tergantung sama penelitinya gitu. Ya, dan itu tidak semua orang bertipe seperti itu. Wartawan itu bagus. Cuma kalau wartawan angle tertentu yang kira-kira menarik aja yang ditanyakan. Kalau kita enggak. Kalau kita harus komprehensif, karena kita tadi induktif. Yang tadinya banyak banget itu menjadi hanya kotak, garis, apa istilahnya? Bulu kona. Kita memasukkan informasi dalam bulu kona. Apa bulu kona? Tahu nggak? Masa nggak tahu? Kurang tahu, Pak. Nggak tahu, kurang tahu. Bulu yang kona bulu kurang tahu, Pak. Bulu kona itu bulatan, kotak atau panah gitu, bulu kona. Oh, gitu. Ya kalau kita membuat chat ya begitu kan. Misalkan gini, ya bulu kona istilahnya. Bulatan, dibulatin. Oh, bagi yang terlibat itu adalah kepala sekolah. Dalam bulatan itu kemudian kalau orang tua siswa itu apa istilahnya? Kumpulan orang tua siswa. Ada komite bulat, kepala sekolah, kemudian dinas, bulatan, kemudian dikasih panah, kotak, dan sebagainya. Itu bulu kona namanya itu. Gitu. Oh, ya. Itu bulu kona ya, Pak? Bulu kona. Enggak, jangan cari di metodologi, kagak ada itu. Di kampus ada. Ya,
Itu kayak gitu. Itu namanya membangun teori, Pak Ihsan. Ya, membangun teori. Ya. Kemudian tadi sudah qualitative research tend to analyze their data inductively. Ya, jadi bukan banyak bukan seperti itu yang mengkonfirmasi teori, tapi ini banyak banget, macam-macam gitu. Nah, gimana caranya supaya itu bisa menjadi guru kona tadi gitu? Ya, itu induktif, membangun teori gitu. Kemudian meaning tadi ya, makanya kenapa Pak Ihsan, kalau Bapak mau dibuatkan, bukan Bapak lah, kalau ada orang, kalau Pak Ihsan enak, kalau ada seorang mahasiswa S2 ingin dibuatkan tesisnya, tapi penelitiannya penelitian kualitatif di suatu lembaga, joki mana yang sanggup? Pak Ihsan, nggak ada. Ya, karena itu meaning itu penting. Nanya siapa yang dilibatkan, siapa tahu ya. Kemudian kapan proses penyusunan perencanaannya, when, di mana. Pak, kalau kami mah setiap membuat perencanaan kita ke Bali rame-rame gitu. Misalnya selalu dibilang kenapa Bali Pak, karena di sana rame misal. Ya pokoknya itu semuanya ya dikali. Gitu. Meaning is of essential to the qualitative approach gitu. Itu kata Bogdan tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Ya. Nah kapan sih? Ini saya kira sedikit aja. Ya kalau teorinya kayak gini, Ini yang jelas-jelaskan yang remang-remang aja deh, kan. Nah kan gini, Bu Nila misalkan, Pak, di tempat saya ada suatu pesantren, ya kan. Pesantren ini luar biasa, siswanya itu bahasa Inggrisnya aktif. Kemudian siswa yang masuk ke situ juga tidak dipungut biaya yang tinggi. Kok bisa ya gitu. Siswa yang dari situ juga ketika selesai itu ternyata banyak menjadi dai kondang misalkan. Remang-remang itu. Apa sih sebenarnya yang terjadi di pesantren itu sehingga bayarannya murah, kualitasnya bagus, lulusannya oke gitu. Itu remang-remang itu. Maka patut untuk diteliti. Saya akan meneliti bagaimana manajemen di pesantren tersebut misalkan. Yang lain misalkan, ada suatu sekolah. Sekolah ini benar-benar sekolah alam. Kalau dulu di Jakarta nggak tahu masih ada nggak tuh. Ada yang namanya sekolah alam kandang jurang doang. Gitu. Ada yang di Jakarta nggak? Sekolah alam kandang jurang doang gitu. Dulu itu saya masih ingat aja gitu. Itu pemiliknya adalah Dik doang gitu. Itu unik. Ada unik gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak itu belajar tentang klasifikasi tumbuhan, misalkan klasifikasi hewan, kan datangnya biasanya ke kebun binatang, ya, kebun binatang atau belajar dari video. Kalau ini enggak. Unik, kenapa? Anaknya dibawa ke swalayan. Lah, kok swalayan? Ternyata swalayan itu juga bisa untuk membelajarkan anak-anak bagaimana mengklasifikasi. Masuk ke swalayan, kemudian coba kalau kalian mau mencari sayur, kemana mencari sayur? Oh, pada melihat di sebelah sini Pak. Kalau mau mencari alat-alat kunci-kunci itu alat-alat tukang, gimana mencarinya? Jadi dibiarkan bebas. Itu akan terbentuk bahwa ternyata klasifikasi itu digunakan untuk mempermudah. Bayangkan aja kalau misalkan di situ ada terong, di situ ada kunci Inggris, kayak apa juga nyarinya gitu. Nah kayak gitu, itu unik gitu. Itu diteliti bagaimana sih pengelolaan sekolah alam itu kok nyeleneh amat sih cara belajarnya misalkan gitu ya. Jadi itu masih remang-remang. Kemudian kita dalami supaya menjadi terang benderang lah bahasa gampangnya itu ya. Ini memaknai di balik tadi yang udah lewat aja. Nah, ini tidak semua saya jelaskan, Bapak Ibu sekalian, karena dunia kita dunia pendidikan, maka Bapak Ibu biasanya itu
menggunakan, jadi metode dalam penelitian kualitatif itu bisa interaktif atau non interaktif. Mungkin ada di antara Bapak Ibu waktu S1 dulu itu penelitiannya nggak langsung ke lapangan, tapi yang diteliti adalah berkas-berkas, bahasa kampanye deh, ya, berkas-berkas. Itu ada berkas sejarah, kebijakan dan sebagainya. Bapak Ibu di S2 nggak boleh bentuk penelitian kualitatif, tidak diizinkan. Tapi kebijakan ya. Tapi kalau misalkan secara metodologi mah, kalau misalkan begini, saya ingin penelitian kualitatif tentang bagaimana runtuhnya kerajaan Pajajaran misalkan, seperti itu. Dari mana Bapak Ibu dapatnya? Ada banyak cara. Bisa kita mendatangi ahli-ahli sejarah kemudian wawancara, itu interaktif. Bisa juga ya, bisa juga kita datang ke perpustakaan, lihat berbagai macam buku histori, buku sejarah mengenai Pajajaran, baik itu buku-buku modern maupun buku-buku lama. Dilakukan penelitian, itu non interaktif, nggak boleh. Untuk S2, jika Bapak Ibu kan penelitian kualitatif, itu harus masuk ke yang interaktif. Ya, interaktif. Apa bedanya? Kalau interaktif itu kitanya ada di tempat. Ya, kitanya di tempat langsung berinteraksi dengan objek yang kita teliti. Ya, kalau non interaktif itu biasanya kita duduk di meja dengan seabrek dokumen yang harus kita analisis. Ya, tapi kalau misalkan interaktif itu kita harus ada di tempat. Gitu. Seperti apa? Lanjutannya kita lanjut. Ya. Nah, ini secara teoretik seperti ini. Tapi biasanya untuk penelitian untuk mahasiswa S2 itu antara yang direncanakan dengan yang dihasilkan itu biasanya inline. Jadi begini maksudnya, kalau misalkan Pak Ihsan, saya mau meneliti suatu lembaga pendidikan tertentu. Penelitian saya difokuskan pada bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pada lembaga tersebut. Apalah evaluasi apa? Ini dia, ya clear. Yang tadi aja yang kasus apa tadi, sekolah berwawasan lingkungan ya, gitu. Saya ingin tahu misalkan bagaimana perencanaan implementasi sekolah berbasis lingkungan. Kemudian saya ingin tahu bagaimana implementasinya dan bagaimana melakukan evaluasi. Maka yang keluar itu adalah jawaban terhadap ketiga hal tersebut. Tapi sejatinya Bapak Ibu, penelitian kualitatif itu membolehkan apa yang kita rencanakan kemudian bergeser setelah ke lapangan gitu. Jadi misalkan begini. Misalkan saya merencanakan untuk bertanya, untuk mendalami tentang bagaimana perencanaan implementasi sekolah berbasis lingkungan. Tapi setelah saya nanya kepada kepala sekolahnya, ada yang lebih menarik gitu. Yaitu bagaimana memanfaatkan sumber-sumber LSM lingkungan gitu misalkan untuk mendukung implementasi itu. Yang tadinya belum ada, nggak kepikiran gitu. Oh ternyata di sekolah ini begitu sukses karena apa? Karena melibatkan berbagai macam LSM peduli lingkungan misalkan gitu. Yang tadinya sama sekali nggak ada gitu. Itu boleh. Itu boleh. Ya, itu diperbolehkan. Jadi boleh bergeser setelah kita mendalami, kita berinteraksi di lapangan. Gitu. Ya. Nanti terakhir akan saya berikan contoh-contoh judul penelitian kayak apa sih Pak, gitu. Pasti kan begitu kan. Yang penting mah judul deh Pak, contoh judul gitu. Biar saya bisa mencoba untuk ada nggak yang kira-kira cocok gitu ya. Tapi intinya sekali lagi apa yang direncanakan dengan apa yang dihasilkan itu boleh bergeser. Boleh bergeser ya. Kemudian tahapannya ya jadi memasuki situasi sosial, tempat, aktor, dan ini teori banget ya. Gini,
Misalnya kembali biar konsisten deh supaya Bapak Ibu jangan loncat-loncat ini ya pemikirannya. Jadi misalkan tadi sekolah ini luar biasa loh gitu. Sudah sekolahnya asri, sampah itu tidak keluar dari sekolah itu karena didaur ulang. Siswanya mana berani buang bekas permen sembarangan, gitu ya. Kemudian apalagi berikutnya, ternyata dia mendapatkan berbagai macam anugerah sebagai sekolah berbasis lingkungan atau sekolah peduli lingkungan. Ada hadiah taka atau dapat penghargaan apa gitu. Tapi bagaimana ya? Apa sih yang terjadi gitu? Maka berbagai macam pertanyaan itu berkecamuk di situ. Jangan-jangan kepala sekolahnya itu perempuan. Itu adalah istri dari lembaga yang memberikan penghargaan gitu. Ya namanya pertanyaan itu prasangka buruk namanya gitu. Atau ya ternyata kepala sekolahnya itu jangan-jangan dulu aktivis lingkungan berbagai macam. Jadi kita tuh ini punya berbagai macam dugaan-dugaan yang masih mungkin untuk terjadi atau tidak terjadi. Ya. Selanjutnya tahap kedua adalah setelah kita mendapatkan berbagai macam informasi, ya dugaan awal, kemudian kita mendapatkan berbagai macam informasi yang tadi saya katakan. Saya nanya kepada kepala sekolahnya ternyata suka ngomong, ngomong dengan arti menyenangkan gitu. Enggak, misalkan, Aisan udah makan belum? Aisan hari ini hujan? Enggak, gitu. Tapi ini ada juga informan yang rame gitu. Jadi Pak Isan udah makan? Udah Pak, hari ini saya makan begini. Itu enak kayak gitu nih Pak. Jadi artinya kita itu nggak mungkin yang kita tanyakan nggak perlu kita tanyakan karena udah diceritakan. Karena ada orang yang seperti itu gitu. Tanya satu jawabannya 10 gitu. Ya. Kemudian perlu direduksi karena kadang-kadang ya direduksi. Iya ternyata sebentar ini masuk dulu. Ya. Sudah mulai terarah. Faktornya ini gitu ya. Kemudian setelah itu baru setelah itu, iya ini tadi ternyata faktornya itu bukan masalah sekolah tersebut istrinya pemberi penghargaan atau dulu aktivis lingkungan, tapi ternyata ini unsur manajemen yang menentukan gitu. Maka kalau begitu penelitian ini tidak ada perubahan yang akan saya tanyakan persis seperti yang dapat gambaran dari lapangan gitu. Jadi apa yang direncanakan sama dengan apa yang kita gali di lapangan. Tapi ternyata setelah itu enggak Pak. Ini masalah pendanaan ternyata bukan nggak rumit-rumit amat. Kenapa? Karena kami dibantu oleh Astra Foundation misalkan. Ya udah banyak itu. Udah yang itu lewatin aja, ganti fokus yang lain gitu. Ya. Nah, itu. Nah, tadinya kayak gini tuh. Lihat saya juga pokoknya tadinya berkecamuk macam-macam itu setelah masuk itu mestinya ada kejelasan, jadi lebih teratur. Gitu. Ya, itu namanya mengkonstruksi fenomena. Nah, nanti akan ada sesi mixed method. Jadi kalau yang tadi saya ceritakan itu adalah penelitian kualitatif utuh ya, murni dalam arti meneliti suatu fenomena. Tadi contoh pada bagaimana membangun sekolah berbasis lingkungan ya, gitu. Tapi nanti Bapak Ibu juga akan melakukan penelitian kualitatif tapi dalam skala kecil, dalam sederhana gitu. Dan misalnya kalau nanti ada di antara Bapak Ibu ada yang penelitian mix method, tapi sisinya bukan di sini, kayaknya sih habis UTS deh dengan Bu Nuning ya. Saya lewat aja dulu. Nah, ini dia. Ini adalah tahapan-tahapan, Bapak Ibu, tahapan-tahapan. Saya akan jelaskan deh yang ini agak detail.
Jadi diawali dari munculnya suatu fenomena. Fenomena itu bisa kita dapatkan dari mendengar, ya, mendengar dari surat kabar atau dari observasi kita langsung di lapangan. Contoh yang nyata ya, contoh yang nyata. Ada penelitian kualitatif yang sekarang sedang saya tangani, itu adalah implementasi pendidikan karakter di suatu pesantren di Sukabumi. Ya, itu ternyata ada suatu aktivitas unik di pesantren tersebut untuk menanamkan karakter tertentu kepada para santrinya yang sekarang sedang saya tangani. Saya juga dulu pernah membimbing mahasiswa masih di pesantren, yaitu di Sukabumi juga. Itu meneliti tentang ada sebuah pesantren kecil, itu ternyata satu, boarding. Dua, mewajibkan bahasa Inggris. Tiga, biayanya ringan, atau kalaupun harus bayar, dibebaskan, ataupun kalau harus dibayar, itu adalah apa istilahnya, pokoknya ringan banget deh. Jadi boarding gitu. Dan itu ternyata di pesantren itu juga ada sekolahnya. Siswa di sekolah itu persentase yang masuk pada perguruan tinggi ternama lumayan besar. Maka dilakukanlah penelitian. Kenapa sih kok pesantren murah, kok prestasinya kayak gitu? Itu pernah. Kemudian pada mahasiswa S1 yang di tempat saya ngajar juga ada beberapa penelitian tentang sekolah alam. Sekolah alam. Ya, jadi bagaimana kurikulumnya seperti apa, kemudian bagaimana laboratoriumnya seperti apa, dan sebagainya. Itu ada dua hal yang Bapak Ibu bisa jadikan pedoman ketika Bapak Ibu mau melakukan penelitian kualitatif murni seperti ini. Yang pertama adalah ada suatu keunikan. Ya, unik. Ada lembaga yang mengkombinasikan antara kurikulum nasional dengan kurikulum Cambridge kalau nggak salah. Tapi akhirnya nggak selesai. Ganti itu karena apa? Karena ternyata urusan kurikulumnya itu nggak bisa dikeluarkan datanya. Ada juga yang pernah gagal juga, tapi bukan saya. Ada yang ingin melakukan penelitian kualitatif tentang itu yang Kak Seto itu apa namanya? Homeschooling ya? Homeschoolingnya Kak Seto. Tapi ketika mau menggali tentang kurikulum, itu juga ternyata nggak dikeluarkan. Akhirnya yang bersangkutan mundur, ganti dengan yang lain. Gitu. Ya, jadi pertama adalah keunikan. Keunikan tadi, sekolah alam kandang jurang doang, itu unik. Karena memang pembelajarannya unik banget itu, bener asli unik. Yang kedua, ya kalau unik itu berarti berbeda dengan yang lain. Gitu. Yang kedua adalah punya success story. Jadi ini success story itu apa sih sebenarnya kelebihan dari lembaga pendidikan itu atau pesantren tersebut gitu, sehingga perlu kita teliti. Mengapa demikian? Karena kita memotret sesuatu fenomena di suatu lembaga pendidikan supaya menjadi gambaran kalau ada lembaga lain yang ingin mengikuti praktek baik dari lembaga tersebut gitu. Jadi pengamatan lapangan atau studi pendahuluan. Kemudian baru masuk ke fokus penelitian. Ya, jadi kalau misalkan tadi contohnya penelitian saya adalah bagaimana implementasi sekolah berbasis lingkungan di suatu sekolah tertentu. Atau ada juga yang pernah manajemen berbasis sekolah kalau nggak salah dulu itu. Atau mungkin di antara Bapak Ibu ada sekolah tertentu yang ternyata ketika zaman daring di masa COVID berkembang, sekolah itu malah kipas-kipas. Mengapa? Karena dari dulunya itu ada budaya untuk menerapkan pembelajaran daring gitu. Itu bisa juga dipotret, bisa diteliti gitu. Jadi itu fokus penelitiannya. Baru setelah itu membuat apa yang disebut sebagai subfokus. Simak. Jadi kalau misalkan
pertanyaan besarnya adalah bagaimana implementasi sekolah berbasis lingkungan, atau bagaimana implementasi sekolah alam atau apapun, atau bagaimana implementasi dari penerapan pendidikan karakter di suatu pesantren, itu adalah pertanyaan besarnya. Maka harus di breakdown, harus dipecah-pecah menjadi subfokus, ya, menjadi subfokus. Simak, breakdown dari fokus menjadi subfokus itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Bisa kita ambil, misalkan begini, bisa kita ambil dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi kalau misalkan fokusnya adalah bagaimana implementasi sekolah berbasis lingkungan, maka subfokusnya bisa kita tetapkan dengan mengacu pada fungsi-fungsi manajemen. Misalkan fungsi manajemen apa sih? Perencanaan, terus pengorganisasian, penggerakan, actuating, kemudian controlling, ya, pengendalian, pengawasan. Itu Bapak Ibu bisa membreakdown pertanyaan besar atau fokus penelitian menjadi subfokus berdasarkan pendekatan fungsi-fungsi manajemen. Pertanyaannya, Pak, apakah semua fungsi manajemen harus digali? Tidak juga. Ya, kenapa? Nah, inilah pentingnya datang ke lapangan gitu. Jadi mungkin dari POAK tersebut hanya beberapa aspek saja yang diteliti. Atau yang kedua, bisa juga menggunakan selain pendekatan fungsi-fungsi manajemen. Ya, fungsi-fungsi manajemen. Misalnya apa? Misalnya dari peran serta komponen tertentu dari lembaga pendidikan tersebut, itu bisa. Ya, bisa juga dari aspek-aspek lain yang kita dapatkan di lapangan. Tadi misalkan ketika di lapangan kita awalnya nggak merencanakan mendalami tentang peran keterlibatan LSM gitu. Tapi ternyata setelah di lapangan ada itu, boleh gitu. Boleh itu diteliti lebih jauh, didalami, ditambahkan. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian baru setelah menetapkan subfokusnya, dilakukanlah pengumpulan data. Tiga macam yang utama. Wawancara mendalam, observasi lapangan, dan juga studi dokumentasi. Ingat, Bapak Ibu nggak bisa non-interaktif, tapi harus interaktif. Kalau interaktif berarti ada kontak. Sekarang kan zaman COVID, ya tapi kan tetap interaktif kan, walaupun pakai Zoom gitu. Pak, kan sekarang nggak boleh ke lokasi. Ya kan, itu kan teknis saja. Ya, jadi ingat ada 3 teknik pengambilan data dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara mendalam, in-depth interview. Bentar. Ya, oke. Ada 3 teknik pengambilan data, yaitu interview mendalam, kemudian observasi lapangan, dan juga ada studi dokumentasi. Pak, kalau kita mendapatkan foto-foto kegiatan apa itu ya Pak? Observasi lapangan atau studi dokumentasi? Itu dokumen. Ya, itu dokumen. Ya, observasi itu kita datang ke tempat, kemudian kita mengamati dan kita memiliki catatan hasil observasi. Misalnya, oh ternyata nih kata hasil wawancara, Pak atau Bu, di sekolah kami selalu menanamkan nilai-nilai tertentu, nilai keberagaman, nilai sosial dan seterusnya. Dan kami punya cara khusus, ya, yaitu ada suatu sesi yang namanya
3 minutes before teaching, misalkan. Wih, mantap gitu. Jadi di sekolah kami itu 3 menit sebelum mulai belajar, masuk ke dalam pembelajaran, maka ada wejangan. Misalnya begitu. Katasi hasil dari wawancara mendalam. Maka Bapak Ibu harus lihat di kelas, kemudian catatan hasil observasi. Kelas mana, jam berapa, ditujukan untuk menjawab subfokus yang sama. Kemudian catat. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dari 3 kelas yang diamati, maka semuanya menunjukkan fenomena yang sama, yaitu guru selama 3 menit awal itu menanamkan tentang pentingnya nilai-nilai keberagaman, nilai ini. Itu namanya catatan hasil observasi. Pertanyaannya, apakah semua subfokus itu harus ada hasil observasinya? Tidak. Bayangkan aja kalau misalkan perencanaan dilakukan pada bulan Desember, misalkan tahun atau kalau misalkan di sekolah mungkin bulan Mei gitu, karena mulai kan Juli ya. Itu Bapak Ibu penelitian bulan September sudah lewat itu kegiatannya, maka nggak mungkin diobservasi gitu. Nah, waktu hari Kamis kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mengikuti ujian di semester di ujian tesis, itu salah satunya adalah pendekatannya kualitatif. Saya tanya, ibu melakukan observasi? Melakukan, Pak. Kapan observasinya? Tanggal bulan Juli tahun 2020 katanya. Juli apa? Kan Juli boro-boro ada siswa masuk kelas. Karena itu kan lagi puncak-puncaknya COVID gitu. Ibu datang ke sekolah ternyata enggak. Apa yang Ibu dapatkan foto-foto? Itu bukan observasi. Kalau observasi itu kita lihat langsung. Namanya juga observe gitu. Itu adalah dokumen karena Ibu mendapatkan foto-foto dari pihak sekolah. Ada yang namanya studi dokumentasi. Jadi studi dokumentasi itu bisa berupa foto-foto kegiatan, bisa berupa aturan, SOP, hasil rapat, dan sebagainya. Jadi ingat 3 teknik pengambilan data, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kemudian setelah itu diapain datanya? Dilakukan pengolahan data pra-analisis, ya dikelompokkan. Kemudian yang paling penting adalah apa yang disebut sebagai reduksi data. Apa itu reduksi data? Reduksi data adalah mempersingkat hasil dari pengumpulan data untuk mengambil komponen-komponen yang esensial. Karena apa? Ketika saya tanya kepada Ibu Nila, misalkan Ibu Nila menjelaskan panjang lebar, ya jangan dimasukkan semua. Yang dimasukkan itu adalah hal esensial yang disampaikan oleh Ibu Nila sebagai sebagai narasumber, sebagai informan gitu. Kalau misalkan kita nanya tentang perencanaan kepada Bu Nila, kemudian Bu Nila itu diawali dengan cerita karena Bu Nila kebetulan memfavoritkan Valentino Rossi, kemudian cerita tentang GP, jangan dimasukkan. Itu di skip gitu. Yang dimasukkan adalah khusus jawaban yang fokus pada jawaban terkait dengan perencanaan gitu. Itu namanya reduksi data. Nanti ada yang namanya analisis dalam situs dan antar situs. Jadi ada yang namanya wawancara. Yang diwawancara bukan satu orang. Mungkin yang diwawancara 1 Bu Nila sebagai kepala sekolah, 2 Bu Dewi sebagai wakil kepala sekolah. Ini dicocokkan, dianalisis. Sama nggak sih informasinya gitu. Ya, kemudian setelah itu semuanya ketika ini didapatkan, dibahas, dan dibuatlah kesimpulan. Oke, ini tadi macam-macam sih ada disarankan oleh informan. Ya tadi yang saya sampaikan, sorry. Mendapatkan subfokus itu macam-macam. Tadi saya berikan 2 ya. Satu adalah dengan menggunakan pendekatan POAK. Yang kedua adalah pendekatan di luar POAK. Di luar POAK itu mungkin kita dapatkan ketika di lapangan. Yang tadi yang ternyata yang lebih menarik malah bagaimana melibatkan LSM lingkungan untuk menciptakan sekolah berbasis lingkungan gitu.
ya. Kemudian berdasarkan domain tertentu itu tupoksi biasanya. Oh, ternyata saya akan menggali tentang peran dari orang tua siswa yang tergabung dalam dalam pelaksanaan sekolah berbasis lingkungan tersebut gitu. Berdasarkan nilai kebaruan, macam-macam itu sangat beragam intinya. Tapi secara umum kalau misalkan untuk kita di manajemen pendidikan itu POAK atau non POAK. Ini sudah tadi. Kemudian, nah ini dia. Kalau misalkan kita menggunakan pendekatan POAK, itu misalkan perencanaan, maka penetapan informasinya harus berposisi. Siapa yang akan ditanya itu diyakini mampu memberikan penjelasan tentang apa yang ingin kita gali gitu. Ya, itu tadi awal purposif dan snowball. Nah, gini. Ini satu hal yang kemarin juga saya tanyakan pada saat itu. Gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mencoba mereduksi data, maka tidak ada jaminan bahwa hasil reduksi Bapak Ibu itu adalah hasil reduksi yang sama seperti yang dimaksud oleh si narasumber gitu. Jadi misalkan begini, saya kembali, Bu Nila menceritakan panjang lebar gitu tentang perencanaan. Sampai 10 menit gitu, karena kebetulan Bu Nila senang ngomong gitu. Artinya banyak yang diceritakan. Tapi kan nggak semuanya dimasukkan. Hanya komponen penting saja. Dan komponen penting ini ditanyakan kembali kepada Bu Nila, Bu ini bukan maksudnya, itu namanya members member check ya, member check. Jadi nanya kepada si narasumber. Atau kalau tidak yakin, maka kita datang lagi ke lapangan. Bener nggak tuh seperti itu gitu. Nah ini beberapa cara untuk keabsahan data. Analis data rasanya Bapak Ibu nanti di semester depan kalau nggak salah. Itu akan ada yang namanya analis data kualitatif. Tapi saya kenalkan aja dulu analis datanya. Yang paling banyak dilakukan adalah analis data menggunakan Miles and Haberman. Ya, ini adalah teknik untuk melakukan analisis data kualitatif. Jadi jangan ngomongin uji T, uji F, uji korelasi, nggak ada. Ya, ini tekniknya itu khusus, namanya teknik analisis data kualitatif. Ya, salah satunya yang populer adalah Miles and Haberman. Apa sih intinya? Intinya itu. Jadi setelah kita punya data dikumpulkan, maka data tersebut direduksi. Direduksi itu disingkat, ambil yang esensialnya saja. Kemudian data tersebut juga disajikan. Disajikan itu dalam bentuk narasi. Narasi, oh ternyata intinya sih perencanaan itu melibatkan ABC, dilakukan kapan, di mana, dan sebagainya. Itu di display ya. Kemudian barulah didapatkan kesimpulan hasil dari analisis data tersebut ya. Ini alamat. Oke. Baru dapat satu ini. Wih, bocor wih. Nah, itu barangkali untuk hari ini jadi gambaran umum. Saya berharap Bapak Ibu ada yang bertanya nih, supaya karena detail tentang analisis data sekali lagi itu akan Bapak dapatkan. Saya nggak tahu analisis datanya dengan siapa, tapi nanti akan dikenalkan bagaimana menganalisis data kualitatif. Jadi highlightnya begini, kalau Bapak Ibu mau melakukan penelitian kualitatif itu untuk S2 manajemen pendidikan itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi di dunia pendidikan, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Itu pertama. Ya jangan meneliti misalkan di industri, itu enggak kena ya. Ruang lingkupnya tetap pada dunia pendidikan. Kemudian apa sih yang akan kita teliti? Ada dua kata kuncinya ya. Kata kuncinya ada dua. Yang pertama ada sebuah keunikan. Keunikan itu apa? Keunikan itu dari aspek pengelolaan. Contoh yang tadi ya, contohnya ada sekolah berbasis lingkungan, ada sekolah yang menerapkan kurikulum apa, ya, ada sekolah alam, ya, macam-macam, ya, itu ada keunikan. Keunikan itu artinya tidak semua sekolah itu menerapkan hal tersebut gitu.
Pak, gimana ya kalau misalkan saya ingin mengevaluasi program? Tahan dulu ya, karena minggu depan kita akan cerita itu. Karena tadi pagi juga saya mendalami mahasiswa S2 juga, itu menarik saya sampai saya bilang ini, Pak, kalau ini untuk S3 juga pantas gitu. Tapi nanti ya, kalau cerita ini itu titik beratnya itu pada keunikan dan juga success story. Jadi sudah cukup lama implementasinya sudah membuahkan hasil gitu. Jangan misalkan ada sebuah sekolah atau lembaga pendidikan baru setahun menerapkan suatu kurikulum tertentu atau suatu pembelajaran tertentu, kemudian kita teliti, nggak bisa. Jadi harus jelas sudah lama gitu ya. Kemudian bagaimana caranya? Caranya tetapkan fokus penelitiannya apa yang mau Bapak Ibu teliti. Kemudian silakan tetapkan subfokusnya. Tadi ada 2 subfokus itu, ada yang pendekatannya fungsi-fungsi manajemen, ada juga yang lain, boleh, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Setelah dapat subfokus dan fokus dan subfokus, ngapain? Lakukan pengumpulan data. Ya, bagaimana caranya? Ada 3, wawancara mendalam, kemudian studi dokumentasi dan observasi. Karena Bapak Ibu nggak boleh masuk ke dalam wilayah penelitian kualitatif yang non-interaktif, nggak boleh. Jadi harus ada interaktif. Interaktif itu berarti si peneliti itu menjadi bagian dari fenomena itu. Bagaimana cara mengambil datanya? Kita sebagai peneliti yang menjadi instrumen. Bagaimana analisis datanya? Analisis datanya yang salah satunya adalah dengan menggunakan Miles and Haberman. Jadi ada data, kemudian ada reduksi data, penyajian data, dan juga hasilnya konklusi atau kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Itu inti untuk hari ini. Silakan, semoga ada yang bertanya untuk penelitian kualitatif. Iya Pak, saya Pak, boleh Pak? Boleh, Vi. Iya Pak, tadi kan saya juga pernah nanya waktu itu tentang sekolah Adiwiyata, tapi kan itu di sekolah saya, tapi kayaknya harusnya di sekolah lain gitu ya Pak ya? Iya betul. Tadi ya. Jadi silakan Bu, timbul lagi. Tukar pakai Bu. Misalkan ada Pak. Tapi di sekolah ini ada 2 Pak, Adiwiyata sama dia kira-kira tiap tahunnya lulus PTN itu siswanya 90% SMA negeri. Itu kan dampaknya. Pertanyaannya ada program apa di situ? Ada suatu apa yang menyaksikan itu gitu. Ya. Jadi kalau misalkan Ibu sekolahnya di Wiyata, kasih aja Pak Iksan, ayo meneliti di sekolah saya. Terus tapi Pak Iksan harus cariin loh apa sekolah lain atau lembaga lain yang bisa saya teliti, kalau enggak saya akan tolak ajuan Pak Iksan. Gitu dong caranya Bu Devi. Oh gitu Pak. Iya Pak. Kalau yang sekolah SMA tadi bisa Pak, maksudnya yang 95% gitu kalau nggak salah itu masuk PTN, itu ada program apa gitu, saya ingin meneliti gitu. Nah, boleh Bu, itu masuk ke dalam, tadi kan diawali dengan survei awal ya, survei awal. Tapi ingat Bu, jangan 95% itu baru setahun terakhir. Tapi harus ada udah lama banget Pak, udah lama banget. Di Bogor Bapak Ibu ada sekolah punya nama. Kalau misalkan namanya Olimpiade Biologi, Olimpiade Matematika, itu sekolah itu tuh selalu aja dapat. Iya. Udah nggak aneh gitu. Pertanyaannya adalah apa sih yang terjadi di dalamnya gitu. Saya ingin mengetahui gitu. Itu boleh diteliti. Boleh ya Pak ya. Bahkan ada yang di Jerman gitu Pak, terakhir ini diterima gitu. Iya, boleh. Siswa gitu. Silakan. Apalagi kalau misalkan ada namanya Bu. Namanya maksudnya dia punya program khusus untuk mengarah ke sana gitu. Itu kan itu adalah angle seksi yang bisa kita potret supaya orang lain bisa mengikuti praktek baik tersebut gitu Bu. Iya, kebetulan kepala sekolahnya dari sekolah saya pindah ke sekolah tersebut gitu sekarang, jadi mudah-mudahan lumayan. Coba Bu digali lebih lanjut Ibu ya. Terima kasih Pak. Oke, yang lain silakan. Bapak, bagaimana kalau misalnya data-data itu tidak sesuai harapan gitu? Maksudnya kita juga kan mengkaji literatur yang lain gitu. Ternyata ini tidak sesuai harapan, itu bagaimana Pak? Apakah gagal itu penelitiannya atau gimana tuh Pak? Ingat, penelitian kualitatif bukan untuk generalisasi. Jadi bukan mengkonfirmasi data. Ya. Jadi kalau misalkan
ini pertanyaannya terlalu umum sebenarnya, nggak spesifik. Jadi misalkan begini, udah jelas-jelas di sekolah itu tadi 92% siswanya masuk ke perguruan tinggi ternama gitu. Udah faktualnya kan seperti itu kan. Maka nggak mungkin ada data yang salah. Karena ini kan bukan konfirmasi, tapi kita kejar. Kok bisa satu sekolah 92% siswanya masuk ke PTN? Maka kita kejar, dan itu nggak mungkin ada data yang salah kan? Karena bukan konfirmasi. Kesalahan itu kalau ada konfirmasi, Bu. Itu model kuantitatif kalau kesalahan itu. Kalau kualitatif nggak pernah ada data yang salah. Karena kita datanya sekali lagi adalah data kualitatif, sehingga mungkin bukan datanya yang salah, mungkin Bu. Kalau data nggak pernah salah. Yang ada itu mungkin pergeseran dari subfokus. Itu boleh. Contohnya tadi saya akan meneliti di sekolah itu kok 92% siswanya masuk ke PTN. Berbagai macam kejuaraan juga didapatkan gitu. Maka saya akan meneliti dari aspek misalkan perencanaan. Setelah masuk ke situ ternyata nggak ada perencanaan, Bu. Tapi ternyata sesungguhnya itu adalah peran dari suatu bukan organisasi, kalau di sekolah itu klub tertentu, kegiatan tertentu yang memang dispesifikan untuk memberikan pembekalan supaya bisa tembus ke PTN gitu. Ya, maka bergeser, Bu, yang tadinya perencanaan dan sebagainya, tapi kita mendalami tentang kegiatan klub tersebut gitu misalkan. Jadi nggak ada data yang salah, yang ada itu adalah pergeseran subfokus, Bu Atin. Enggak, ada lagi yang lain? Mau tanya dong. Bu Nila, enggak? Ada nggak Pak penelitian yang menggunakan dua metode ini sekaligus, Pak? Baik metode kualitatif plus menambahkan kuantitatif. Iya, Bu. Tadinya nggak tahu, karena kan kita punya sesi satu lagi minggu depan itu, apakah saya jelaskan mixed method dulu atau evaluasi program dulu. Jadi ada nggak? Ada banget, Bu. Ada banget. Ada. Jadi gini, Bu. Misalnya Ibu ingin kembali ke penelitian. Jadi itu namanya mixed method, Bu. Metode campuran. Mixed method itu ada dua. Ada yang namanya exploratory mixed method, ada yang explanatory, Bu. Apa sih bedanya? Kalau explanatory, misalkan Bu Nila meneliti tentang pengaruh iklim sekolah dan kepribadian terhadap kreativitas, misalkan. Maka Ibu tetapkan dari awal, oh iya saya mau meneliti itu. Setelah mendapatkan data, kemudian didalami di lapangan, Bu. Kualitatif, Ibu mengatakan penelitian kualitatif, tapi karena intinya adalah kuantitatif, kemudian diikuti kualitatif, maka kualitatifnya itu tidak seperti yang saya jelaskan, ada observasi, ada wawancara, ada dokumentasi, enggak. Kita mengambil bagian dari teknik pengumpulan data kualitatif, misalkan dengan cara wawancara. Kita ingin nanya ke lapangan, kok hasil penelitian saya, misalkan bahwa iklim itu ternyata penting. Didalami, Bu. Didalami. Apa yang menyebabkan iklim itu penting untuk meningkatkan kreativitas? Ibu nanya ke kepala sekolah, ke guru. Mereka akan mendapat jawaban. Jadi Bu Nila itu bukan sekedar tahu, oh iya, terdapat hubungan positif antara iklim organisasi dengan kreativitas. Bukan hanya itu, Bu. Tapi Ibu mendalami dengan teknik kualitatif. Hubungan positif tersebut dimungkinkan karena begini. Itu namanya explanatory. Atau dibalik, Bu. Misalkan, Ibu, saya tertarik untuk meneliti perilaku inovatif. Gitu. Mengapa demikian? Karena saya yakin perilaku inovatif itu akan menyebabkan guru itu tahan goncangan. Mau COVID ke, mau kagak COVID ke, mau luring, mau daring, nggak ada masalah. Orang yang inovatif, dia akan mudah untuk menyesuaikan dengan kondisi apapun. Gitu. Ibu tertarik.
saya mau meneliti itu. Berarti Ibu nggak punya apa-apa dong, cuma punya satu gitu. Maka apa yang dilakukan? Yang Ibu lakukan adalah penelitian kualitatif dulu. Perhatikan. Kalau tadi kan Ibu kan sudah punya paket, kemudian didalami. Kalau ini enggak. Ibu punya satu fenomena yang menarik. Saya akan meneliti kreativitas guru. Udah, satu aja Bu Nila. Saya akan meneliti perilaku inovatif guru. Kemudian datang ke lapangan, kualitatif. Ya, kualitatif. Didalami, bertanya, mengumpulkan orang, FGD, ya, melakukan pengamatan. Intinya adalah nanya, gampangnya begini, Bapak Ibu sekalian, kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih yang menentukan kreativitas seseorang? Jawabannya macam-macam, Bu. Ya, ada kepala sekolah ini, Pak Iksan. Kalau menurut saya, Bu Nila, kreativitas guru itu tergantung kepala sekolahnya kok, gitu. Bahasanya bahasa itu, bahasa lapangan, gitu. Karena kebetulan Pak Iksan itu kan udah lama kuliahnya. Nggak paham tuh yang namanya, udah lupa lagi yang namanya, sorry. Pak Isa tuh udah lupa lagi mana niat lagi kepemimpinan transformasional, situasional, udah lupa kayak gitu. Pokoknya Pak Isa menyampaikan, Bu Nila, kalau menurut saya tergantung kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolah menyiapkan sarana begini, sering begini, Ibu dapat tuh, oh iya. Dari Pak Iksan, faktor yang mungkin berpengaruh adalah kepemimpinan. Pak Iksan, apalagi ya? Yang kedua, sangat tergantung pada pribadinya, Bu Nila. Gitu. Orang itu ada yang begini-begini cerita, banyak. Oh, kepribadian. Dapat tuh dari Pak Iksan itu, Bu Nila itu dapat informasi. Dari wawancara itu, Bu ya. Ada kepribadian, ada kepemimpinan, ada ini, ada 10, misalkan begitu. Datang lagi ke kepala sekolah yang buatin. Bu, kalau menurut Ibu, kreativitas guru-guru itu ya bahasa gampangnya nih, walaupun pada kenyataannya kan biasanya melalui berbagai macam cara ya, gitu. Bu, misalkan sekolah Ibu guru-gurunya kreatif loh Bu, begini-begini. Itu gimana sih Bu ceritanya? Gitu. Maka buatin ngomong tuh. Menurut saya, katanya, yang menentukan itu adalah seberapa puas mereka. Kalau mereka diberi penghargaan gitu, reward maksudnya, maka mungkin mereka akan tergali begini-begini. Oh iya, dari Bu Atin dapat kepuasan. Banyak Bu. Maka dapatlah secara kualitatif, Ibu itu mendapatkan unsur-unsur atau faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Kualitatif dulu. Baru tuh, kata Bu Atin, 3 besarnya adalah kepuasan, kepemimpinan, dan kepribadian. Kata Pak Iksan, yang terbesar adalah kepemimpinan, kemudian iklim organisasi, ketahan malangan. Ternyata dari 5 sekolah itu semuanya menyebut iklim. Jadi meskipun banyak banget, itu ternyata the best 3-nya itu adalah iklim, kepribadian, dan kepemimpinan. Maka baru Ibu melakukan langkah berikutnya yaitu penelitian kuantitatif. Nah, kayak gitu. Paham Bu Nila? Pak, terima kasih. Paham. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau meneliti, boleh. Saya mah riot dah langsung penelitian apa. Pokoknya saya mau meneliti tentang kepuasan kerja. Nggak apa-apa. Gunakan mix method. Bapak, satu lagi dong Pak. Ya, buatin. Misalnya kita meneliti suatu sekolah tapi baru berdiri, maksudnya tidak lama, tapi dia punya prestasi, misalnya dia baru 2-3 tahun, tapi dia prestasinya menonjol gitu Pak, udah gitu dia boarding, tapi dia punya prestasi siswa-siswanya. Nah, itu boleh tidak dijadikan penelitian? Gini Bu, kan tadi success story ya. Jadi kalau success story itu bukan on the spot gitu. Jadi jangan sampai baru sukses tahun kita anggap bahwa manajemen di sekolah itu luar biasa, nggak boleh Bu. Jadi kalau misalkan suatu pengelolaan apapun itu, apakah pengelolaan kurikulum, pengelolaan kegiatan siswa,
pengelolaan sekolah dan sebagainya. Baru boleh kita teliti kalau misalkan sudah jelas dalam waktu yang relatif panjang, itu ternyata selalu berprestasi, Bu. Jadi kalau misalkan baru berdiri 2 tahun, siapa yang menjamin bahwa manajemen itu tahun depan akan menghasilkan prestasi yang sama? Itu dasarnya, Bu Atin. Ya, hanya jangan nanya berapa tahun batasnya apa, enggak ada ketentuan. Yang intinya adalah kalau kita, jangan sampai begini, Bu Atin, kita meneliti suatu sekolah, prestasinya luar biasa. Ternyata prestasi itu bukan karena manajemennya, Bu, tapi kebetulan pada tahun itu ada jago-jago voli yang sampai ada 20 orang misalkan kasar-kasarnya. Kemudian setelah lulus, karena bukan dari aspek manajemen, karena pada saat itu memang lagi banyak anak-anak yang pintar voli ada di kelas, ada di sekolah tersebut, ya jagoan lah. Tapi pengaruhnya karena faktor manajemen atau bukan gitu. Gitu, Bu Atin? Oke, yang lain, ayo nanya. Pak Eka, punten, Pak Eka. Siapa ini? Robi, Pak. Siapa? Robi, Pak. Robi ah. Oh iya, Bu Robi, mangga. Ya, Pak Eka, mau izin tanya ya. Jadi saya itu kan kerja di sekolah yang memiliki kurikulum gitu ya. Dan kurikulumnya itu diadopsi oleh sekolah-sekolah lain. Nah, sehingga sekolah-sekolah itu menjadi binaan dari tempat saya bekerja gitu. Boleh nggak kalau misalnya saya meneliti pengaruh dari guru dalam menanamkan metode tersebut terhadap karakter di tempat itu. Nah, sejatinya sih saya tahu teknis penanaman si kurikulum itu seperti apa, sehingga semacam pengen lihat sih, maksudnya adakah pengaruh dari guru dalam menanamkan terhadap keberhasilan dari teknik pendidikan kurikulum di sekolah tersebut, begitu. Gini, Bu, jadi itu masih belum jelas arahnya. Tapi barangkali bisa saya berikan gambaran begini. Jadi ada suatu kurikulum di sebuah sekolah yang ditularkan kepada plasmanya di sekitarnya gitu ya, Bu? Gitu bukan? Iya, Pak. Betul. Kurikulum itu namanya kurikulum apa, Bu? Ada namanya nggak? Ada, Pak. Pendidikan holistik berbasis karakter. Pendidikan holistik berbasis karakter. Iya. Dan di sekolah intinya itu kurikulum tersebut sukses. Iya, tapi gini Pak, jadi di sekolah-sekolah binaan dari sekolah saya itu mereka Bu, tetap Bu, di sekolah asalnya di program holistik itu memang berhasil ya, Bu, di sekolah intinya itu ya. Berhasil, Pak. Nah, Ibu tawarkan kepada teman yang lain, ayo siapa yang meneliti sekolah saya, boleh itu satu dulu ya. Tapi Ibu nggak bisa meneliti di sekolah itu ya, untuk kualitatif ya. Iya, Pak. Sekarang yang diteliti adalah kurikulum tersebut ternyata ditularkan kepada sekolah-sekolah lain di luar sekolah itu ya, Bu. Iya. Kemudian yang ingin Ibu ukur apa? Yang ingin Ibu teliti apa di sekolah lain tersebut? Jadi keberhasilan dari penanaman pendidikan holistik berbasis karakter itu di sekolah lain dilihat dari karakteristik karakter anak didik. Oh gitu. Barangkali itu tidak bisa menggunakan kualitatif, Bu. Ya, yang kualitatif itu di sekolah Ibu. Yang lainnya itu, kalau katakanlah itu adalah sebuah program. Jadi ada program apa tadi holistik. Iya, Bu. Iya, Pak. Udah lama belum, Bu? Udah lama, Pak, dari tahun 2000. Nah, tahun 2000. Ibu boleh teliti ini dong, yang namanya, itu kan untuk menanamkan karakter, Bu. Iya. Karakter. Nah, Ibu menarik itu, Bu, sebenarnya. Ibu teliti tentang, Ibu lakukan evaluasi, Bu. Namanya evaluasi program. Program tersebut dievaluasi. Nggak ada program yang sempurna, Bu. Pasti ada kekurangannya. Betul. Nah, betul, justru Pak. Ibu teliti penerapan program tersebut di sekolah itu ada kekurangan apa. Salah satunya adalah itu yang tadi minggu depannya Pak mix metode dulu apa itu dulu. Ada yang namanya metode evaluasi program, Bu. Baik, Pak. Nah, evaluasi program itu Ibu salah satu yang paling populer itu adalah apa yang diungkap oleh Stafford Beam tentang CITP, konteks, input, proses, dan produk, Bu.
gitu. Jadi apa sih yang kurang dari implementasi program tadi di sekolah lain gitu? Apakah sudah cukup belum sih sumber daya atau inputnya gurunya seperti apa untuk menanamkan tersebut? Kan pasti pengen tahu dong. Iya, betul. Ya, kemudian prosesnya sudah bagus belum? Produknya sudah bagus belum? Itu menarik. Itu menarik. Pakai CIPP namanya. Satobin tentang evaluasi program, Bu. Boleh diteliti itu. Ya, itu menarik. Tapi jangan meneliti di sekolah ibu sendiri. Kasih aja ke Kansa atau ke Bu Rosa. Yuk, tertarik nggak nih meneliti sekolah saya? Boleh, Bu. Sama seperti yang tadi, siapa tuh tadi? Yang sekolah apa tuh tadi? Jangan meneliti sendiri. Ibu teliti yang tadi dengan pola, dengan metodologi yang berbeda, Bu Robia. Ya, Bu. Menarik, Bu, itu, Bu. Supaya ibu sebagai unsur sekolah intinya itu bisa tahu di mana kekurangannya. Kenapa? Karena ideal, Bu, penanaman apa tadi, karakter ya? Iya, betul. Karena kita itu sudah kehilangan karakter, Bu. Jadi kalau misalkan ibu punya program holistik itu seperti itu, maka lakukan evaluasi. Salah satu teknik. Jadi sekalian, Bu, ibu punya sekolah ibu yang punya gagasan, sekolah ibu juga yang melakukan evaluasi. Ayo, Bu, kejar, Bu. Tukeran Bu Obi tempat ya, Bu Obi tukeran tempat. Bu Obi ke saya. Kan itu, kan saya kan cuma ngomporin doang. Kak Eka, tapi dengan evaluasi IPP ini kira-kira keberhasilannya gimana, Pak? Tingkat keberhasilannya? Maksud tingkat keberhasilan itu buat apa nih? Tingkat keberhasilan yang mana? Maksudnya gini, Pak, kelancaran dalam penelitian ini maksudnya Bu, perlu waktu lama atau enggak. Jadi justru ini kalau perlu penelitian ibu minta didanai sama lembaga ibu. Saya mau mengevaluasi nih program holistik yang sudah digelontorkan oleh lembaga ini pakai metode CIPP gitu. Apa ujungnya? Ujungnya kita akan mencari penyebab-penyebab aspek mana yang belum optimal sehingga program holistik itu menjadi sebuah program yang bisa lebih efektif di masa depan gitu, Bu. Ya. Baik, Pak Eka, terima kasih banyak. Senang sekali nih, Pak, dapat pencerahan. Ya, siapa lagi? Pak, saya izin bertanya. Ya, satu lagi terakhirnya. Saya ini Pak. Iya, Pak. Ini Pak. Saya ini Pak, tadi kalau misalkan menggabungkan ya antara yang kualitatif dan kuantitatif itu kan sebetulnya hampir sama ya untuk pengumpulan datanya gitu, Pak. Cuma nanti apakah di analisis data itu apa harus salah satu yang dipilih, misalkan data kuantitatif aja atau kualitatif aja atau keduanya gitu, Pak? Gimana kalau jawabannya minggu depan, Bu Rosa? Kita harus hadir kuliah di tempat ini karena saya akan menjelaskan itu semuanya. Ya, jadi minggu depan akan saya. Oke, kalau gitu nanti Bu Robia berarti bukan dengan saya ya, yang evaluasi program mungkin dengan dosen setelah saya gitu. Baik, Pak. Jadi minggu depan biar Bu Rosa terjawab, Bu Nila juga tadi pertanyaannya terjawab, saya akan menjelaskan mixed method. Pak, ini mixed method lebih sulit? Enggak juga. Enggak juga. Jadi ya, Bapak Ibu, jangan nanya lebih lanjut. Saya harus terima kasih. Mohon maaf kurang optimal hari ini saya sambil nahan-nahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ini materinya saya masukkan ke LMS. Mungkin nggak sekarang sore atau kapan lah. Tapi jangan lupa isi daftar hadir. Ya. Oke, terima kasih.